Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur alayna rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Tidak ada nikmat paling berharga bagi seorang mukmin kecuali bisa melaksanakan ibadah, terutama salat subuh yang 2 rakaat qabliyahnya saja itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi rakaatal fajr, kata Nabi, khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi artinya apapun yang kita miliki, bahkan jika memiliki seisi dunia ini, tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan pahala yang Allah berikan karena melaksanakan 2 rakaat fajar. Nah, para ulama banyak menjelaskan yang dimaksud 2 rakaat fajar itu adalah 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Jadi salat fajar itu ya qabliyah subuh. Ya, qabliyah subuh. Salat yang dikerjakan setelah terbit fajar. Ya, terbit fajar itu menandakan masuknya waktu subuh, ya. Nah, berarti itu adalah qabliyah subuh. Ya, mudah-mudahan selalu istiqomah ya, insyaallah, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Kerugian besar bagi orang yang beriman kalau sampai kesiangan tidak sempat berjamaah subuh, ya, rugi besar. Tapi kalau bukan yang beriman ya santai saja. Jangankan kesiangan, tidak sholat subuh juga nggak ada masalah ya. Baik, pagi ini kita coba akan membahas pembahasan yang ringan saja, insyaallah berkaitan dengan tadabbur ayat Al-Quran dari surah Al-Muluk. Sudah hafal ya surat Al-Muluk, Pak? Oh, nama suratnya hafal. Atau ayat pertama mungkin ya. Al-Mulk itu adalah awal dari juz 29, dimana kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, juz 29 30 itu tema utamanya, itu intinya adalah taqriru aqidatil ba'si wal jaza, menetapkan akidah akan adanya hari kebangkitan dan pembalasan. Di juz 29 30 itu rata-rata pembahasannya tentang itu. Jadi tidak ada yang membahas tentang syariat itu, tapi pembahasannya tentang akidah. Karena rata-rata itu turun di Mekah di periode awal Islam, sehingga yang dibutuhkan saat itu adalah memperkuat basisnya keimanan.
terutama iman kepada akhirat. Nah, kalau sudah kuat keimanannya kepada akhirat, mau diperintah apa saja, perintah apapun yang datang dari Allah tidak akan berat melakukannya. Nah, makanya bagus kalau ini kita pahami sebetulnya ya. Juz 29, juz 30 itu. Nah, di antara keterangan yang menunjukkan keutamaan surah Al-Mulk ada dalam satu riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa maktubun fit Taurat, tertulis di dalam Taurat itu katanya, suratul Mulk man qara'aha fi kulli lailatin faqad aktsara wa ataba. Surah Al-Mulk itu siapa saja yang membacanya di setiap malam, maka sungguh ia telah mendapatkan banyak kebaikan dan pahala. Wahia al-mani'ah, dan surat itu adalah al-mani'ah, surat yang mencegah, tamna'u min azabil qabri, di mana ia dapat mencegah dari azab kubur. Nah, sehingga bahkan ada hadis lain Nabi yang menyatakan bahwa man qara'a tabarakallazi biyadihil mulk fi kulli lailatin, siapa yang membaca surat tabarakallazi biyadihil mulk, maksudnya satu surat ya, bukan hanya tabarakallazi biyadihil mulku saja. Nah, siapa yang membaca itu di setiap malam, maka mana Allahu biha min azabil qabr, Allah akan mencegah orang itu dari azab kubur. Nah, yang menarik lagi ada satu riwayat, walaupun dhaif riwayatnya, bahwa ada seorang sahabat pernah membuat sebuah khaymah. Khaymah itu ya, kita kemah lah, tenda ya. Ya. Jadi kemah itu dari bahasa Arab itu Pak ya, khaymah. Membuat tenda, dan dia tidak menyadari bahwa ia membuat tendanya itu di atas kuburan. Karena kalau di Arab kan kuburan itu rata saja ya, dan mungkin tandanya sudah hilang. Dia membuat tenda di atas kuburan. Nah, tahu bahwa itu kuburan baru sadar pada saat datang malam. Begitu malam hari, dia mendengar dari bawah itu ada yang membaca surat Al-Mulk dari awal sampai akhir. Lalu dia nemui Rasul dan menceritakan hal itu. Kata Rasulullah, hiya al-mani'ah, hiya al-munjiyah, tunjihi min azabil qabr. Dia, surat itu adalah al-mani'ah, yang mencegah, al-munjiyah, yang menyelamatkan, tunjihi min azabil qabr, yang menyelamatkan orang itu dari azab kubur. Wah, luar biasa ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini nih. Nah, bahkan dalam keterangannya dari Jabir bin Abdullah bahwa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil wa tabarakallazi biyadihil mulk. Nah, keterangan dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak suka tidur sehingga beliau membaca terlebih dahulu surat alif lam mim tanzil. Surat apa itu? As-Sajdah ya, surat As-Sajdah dan tabarakalladzi biyadihil mulk. Waduh, panjang ya. Oh. Ya paling tidak Al-Muluk lah ya, cuman 30 ayat kalau sempat itu. Karena
Kalau tidurnya di depan televisi kan tidak akan sempat. Jadi memang tidur itu adabnya memang dipersiapkan sedemikian rupa ya. Bahkan lebih baik lagi kalau dalam keadaan kita suci punya wudu. Nah, kita akan lihat ayatnya sekarang. Tentu tidak akan semuanya ya, tidak akan cukup waktu kalau 30 ayat. Paling tidak ayat 1 dan 2 sajalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka, maha suci. Yang ditafsirkan maknanya tabaraka itu ta'azama wa kasura khairuhu, maha agung, maha mulia dan banyak kebaikannya. Siapa? Allazi biyadihi al-mulk, zat yang digenggamannya seluruh kerajaan. Jadi seluruh kerajaan. Al-mulk. Al-mulk itu menunjukkan segala bentuk kekuasaan dan kerajaan. Jadi kalau hari ini banyak yang merasa berkuasa, maka kekuasaannya itu sangat terbatas. Dan semuanya akan berakhir. Tidak ada yang abadi. Fir'aun pernah berkuasa di Mesir, akhirnya hancur. Ya, mati juga. Siapapun yang berkuasa di bumi ini tidak ada yang abadi. Mau jadi presiden berkuasa di sebuah negara akan selamanya? Tidak. Itu di kita dibatasi periode kan? Berapa kali? 2 kali. Iya. Bosan ya Pak ya? Jadi paling lama 2 periode itu. Sudah. Tidak ada yang abadi ya, tidak ada yang abadi. Bahkan pada akhirnya nanti ketika alam ini hancur, tidak ada lagi yang berkuasa di atas muka bumi ini, Allah akan bertanya, limanil mulkul yaum? Milik siapa kerajaan hari ini? Mana itu yang berkuasa di Amerika? Mana yang berkuasa di Indonesia itu? Mana yang berkuasa di Malaysia itu? Enggak ada. Tidak ada lagi, hanya Allah pemilik kekuasaan itu. Maka kekuasaan sesungguhnya adalah hanya milik Allah. Allazi biyadihi al-mulk. Maka kalau kita mau menjadikan sandaran, jangan mencari sandaran yang lemah. Jangan mencari sandaran karena dia berkuasa, karena kekuasaannya tidak abadi. Cari sandaran itu yang kuat. Ya. Kalau bersender itu hanya di pagar bambu, ya lemah. Apalagi yang nyender orangnya gemuk, ya, bisa roboh. Bersender di dinding tembok pun tidak ada jaminan aman. Ya. Jadi artinya cari sandaran yang kuat. Maka orang-orang yang mempersekutukan Allah itu diibaratkan, yang mereka meyakini ada kekuatan lain selain Allah yang bisa diandalkan, yang bisa dijadikan sandaran, itu yang mereka bahkan berharap yang diagungkannya itu akan menyelamatkan, itu diibaratkan seperti orang tenggelam yang meraih rerumputan. Apa yang bisa diandalkan dengan meraih rumput?
tidak punya kekuatan. Ya, tidak punya kekuatan, lemah. Nah, maka cari yang kuat, yang kekuasaannya tidak terbatas. Siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka jangan bersandar kepada makhluk. Kalau begitu berarti karena siapapun di antara makhluknya yang berkuasa, tidak ada yang abadi kekuasaannya. Jadi bersandarlah kepada Allah, berharaplah hanya kepada Allah saja. Gitu, termasuk dalam urusan rizki. Karena sumber rezeki itu dari siapa? Dari Allah. Ya, dari Allah. Jadi mintalah kepada Allah. Ya, mintalah kepada Allah. Bahkan sampai Nabi mengatakan, wal yas'al ahadukum hajatahu hatta syi'sa na'lihi idzan qata'a. Kata Rasul, hendaklah salah seorang dari kalian meminta kebutuhannya pada Allah. Maksudnya, sampai tali sendalnya jika putus, minta. Yuk. Minta. Gitu. Ya Allah, tali sendal saya putus. Tapi ya tentu jangan dipahami bahwa nanti akan turun sendal baru. Ya tentu dalam prakteknya setelah meminta itu ya dia berikhtiar bagaimana caranya gitu supaya dapat sendal baru, ya. Oh, ya beli. Tapi intinya apapun yang jadi kebutuhan kita, termasuk kebutuhan dunia ini, minta kepadanya. Kenapa? Sebab dia sumber rezeki itu. Jadi bapak bekerja di sebuah perusahaan, menjadi karyawan di perusahaan itu, jangan bersandar kepada pemilik perusahaan itu yang memberikan gaji setiap bulannya. Karena dia hanya perantara. Yang menjadi sumber rezeki itu adalah Allah yang menentukan. Maka sebelum berangkat itu bersandar dulu, berdoa dulu, minta kepada Allah agar dimudahkan urusan kita. Itu ya, ketika bekerja, setelah bekerja selalu bersandar kepadanya. Nah, ini maknanya biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia itu maha kuasa atas segala sesuatu yang mungkin baginya. Nah, saya perlu menegaskan pernyataan akhir tadi. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu yang mungkin baginya. Kenapa perlu ada pernyataan itu? Sebab mungkin kalau dikatakan Allah itu berkuasa atas segala sesuatu, mungkin akan timbul pertanyaan, jika Allah berkuasa atas segala sesuatu, apakah Allah berkuasa menciptakan anak? Apakah Allah berkuasa menciptakan istri? Jawabannya apa? Berkuasa. Kenapa tidak? Kalau jawabannya berkuasa, kenapa tidak? Jadi jika pertanyaan semacam itu sebetulnya tidak perlu dijawab. Kenapa? Kekuasaan Allah itu hanya berhubungan dengan hal-hal yang mungkin bagi Allah. Sedangkan punya anak, punya istri itu hal yang mustahil bagi Allah. Ya, mustahil bagi Allah itu punya anak, punya istri. Jadi tidak perlu dijawab berkuasa, karena kekuasaan Allah itu tidak berkaitan dengan hal yang mustahil. Nah, makanya saya tadi di awal menyampaikan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu yang mungkin baginya. Itu
Maka jangan mempertanyakan hal yang memang itu mustahil bagi Allah. Itu kenapa? Karena itu melemahkan kedudukannya sebagai ilah, zat yang disembah. Itu diantara sifat ketuhanan itu ya, dia tidak membutuhkan lainnya. Kalau masih punya anak, punya istri, berarti masih membutuhkan itu. Dan membutuhkan yang lain itu hanya sifat makhluk, bukan sifat khalik. Ya. Baik, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, yang menarik sebetulnya di ayat yang kedua nih, Pak. Yang lanjutannya dari ayat tadi, Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu itu, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah adalah zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Pertanyaan saya, kita semua itu hidup dulu atau mati dulu? Hah? Mana yang duluan? Hidup dulu atau mati dulu? Mati dulu. Tadi kan di ayatnya khalaqal maut. Yang disebut pertama apa? Mati terus hidup. Yang kita rasakan mati dulu atau hidup dulu? Yang kita rasakan kita hidup terus mati. Kok ayatnya mati dan hidup? Nah, maka ini menjadi pembahasan para ulama. Ya, apa maknanya? Allah mendahulukan al-maut, baru kemudian al-hayat. Pertama, bahwa yang dimaksud dengan kematian adalah, ini Imam Muqatil diantaranya yang berpendapat demikian, adalah keadaan ketika kita baru sebagai nutfah, lalu berubah menjadi alaqah, lalu berubah menjadi mudghah di dalam rahim ibu dan belum diberikan ruh. Itu dianggap mati. Hanya nutfah berubah jadi alaqah, segumpal darah, berubah lagi menjadi segumpal daging. Oh, berarti itu mati. Lalu diberikan ruh, hiduplah kita. Makanya di ayat lain di surat Al-Baqarah kita menemukan ada ayat yang lebih menjelaskan hal itu. Jadi hakikatnya kita semua ini manusia mengalami kematian dan kehidupan ini berapa kali? Mati berapa? Hidup berapa kali? Hah? Betul, betul. Hidup 2 kali, mati 2 kali, Pak. Mana ayatnya? Kaifa takfuruna billahi. Bagaimana kalian ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal dulunya kalian mati. Kapan? Sebelum diciptakan, dan pada saat dia baru sebagai nutfah, alaqah dan mudghah, belum diberikan ruh, mati. Fa'ahyakum, lalu Allah menghidupkan kalian. Lahirlah kita ke dunia, hidup tuh. Summa yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian. Akan berakhir kan kita nih? Iya. Tidak akan selamanya di dunia. Yumitukum,
mematikan kalian. Udah 2 kali tuh. Summa yuhyikum. Lalu kemudian Allah akan menghidupkan kalian kembali nanti. Summa ilaihi turja'un. Jadi hidup 2 kali, mati 2 kali, Pak. Nah, kalau yang pernah mati suri itu bonus ya. Ya, tapi belum sampai ajalnya itu orang ya. Kalau yang mati suri itu belum sampai ajalnya. Yang kedua, makna lain disampaikan oleh Imam Atha dari Ibnu Abbas bahwa yuridu al-mauta fid dunya wal hayata fil akhirah. Bahwa kenapa didahulukan kematian lalu kehidupan adalah karena yang dimaksudkan dengan kematian itu adalah keadaan di dunia, dan kehidupan yang dimaksud adalah di akhirat. Kenapa? Sebab dunia hanyalah tempat kematian kita. Setiap saat, setiap hari kita hanya berjalan menuju kematian. Betul? Jadi semakin hari kita semakin jauh meninggalkan dunia dan semakin dekat menuju kubur. Hakikatnya dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat kita meninggal dan tempat yang akan ditinggalkan. Daru mamar, la daru makar. Dunia itu hanya tempat persinggahan sementara, bukan tempat menetap untuk selamanya. Sementara, Pak. Nah, jadi kalau begitu ya, ketika kita merayakan hari kelahiran, ulang tahun, hakikatnya sebetulnya ya, kita merayakan semakin berkurangnya jatah hidup kita. Yang nambah itu cuman hitungannya, jatah hidupnya berkurang. Jadi nggak ngaruh didoakan juga, semoga panjang umur gitu. Kan sudah ada jatahnya. Jadi yang lebih tepat itu kalau mau mendoakan, semoga berkah umurnya, ya, mabruk bahasa Arabnya itu. Ya, makanya ungkapannya mabruk, alfa mabruk kan gitu. Untuk orang yang berulang tahun itu, semoga diberkahi gitu. Dan kalaupun dikabulkan itu panjang umur kan kasihan, Pak. Ya, kalau kepanjangan terlalu panjang umurnya. Nah, jadi hakikatnya kita di dunia ini hanyalah menunggu mati. Berarti makanya ya bukan hidup kita di dunia itu, tapi hanya menunggu mati. Hidupnya sudah dijatah oleh Allah. Ya, tidak sudah dijatah. Dan kata Rasul SAW bahwa Jibril telah memberitahukan kepadaku bahwa setiap jiwa itu tidak akan mengalami kematian sampai dia menyempurnakan rizkinya. Jadi kita nggak akan mengalami kematian kalau rizkinya belum dipenuhi secara sempurna. Kan sudah ditentukan waktu diberikan ruh di dalam rahim itu, ajalnya, rizkinya, begitu. Jadi ya hakikatnya kalau begitu tidak perlu gelisah jika setelah kita bersusah payah dan bekerja ternyata belum mendapatkan hasil yang kita harapkan. Tunggu saja. Kalau memang Allah memberikan itu sebagai rezeki kita, Allah akan berikan itu. Karena nggak mungkin orang itu mengalami kematian sebelum rezekinya sempurna. Jadi seandainya misalnya jika orang itu ditetapkan rezeki si fulan ini adalah 1 triliun
sepanjang hidupnya. Dan sampai hari ini, sampai umurnya 50 tahun itu dia baru menikmati 1 miliar misalnya. Masih berapa tuh? Masih banyak ya. Ya sudah, berarti tunggu saja, pasti akan diberikan itu. Kita maunya langsung kontan semua. Habis dong nanti. Nah iya, makanya sabar saja, menunggu dari Allah, tapi menunggunya dengan cara bekerja, berusaha, bukan diam ya, bukan diam. Karena yang dijamin rezekinya itu adalah di dalam ayatnya, wa ma min dabbatin fil ardh. Tidak ada satupun yang merayap di bumi ini. Merayap itu maknanya apa? Bergerak. Jadi tidak ada satupun makhluk yang bergerak di bumi ini melainkan Allah akan tanggung rezekinya. Bergerak yang penting. Ada gerakannya, jangan diam saja. Itu belajarlah pada burung. Makanya kata Nabi, kalau orang benar-benar tawakal pada Allah dalam berusaha, Allah akan berikan dia rezeki seperti burung. Burung pagi-pagi tidak ada yang nongkrong saja di sarangnya. Enggak. Tidak ada yang hanya nongkrong dan melamun saja ya. Tidak ada. Semuanya terbang itu, kecuali yang di dalam sangkar ya. Nah itu kan sudah ada yang jamin, itu yang punya itu. Tapi kalau yang di alam bebas tidak ada, semuanya terbang setiap pagi dalam keadaan perut kosong dan kembali di sore hari dalam keadaan perut kenyang, bahkan masih bawa untuk anaknya gitu. Dan tidak pernah berpikir besok bagaimana, sehingga burung tidak punya kulkas. Nah, dia hanya cukup mencari makan hari itu saja. Dah besok aja lagi terbang lagi. Jadi setiap hari dia terbang tanpa dia tahu di mana hari ini makanan saya. Itulah tawakal yang sesungguhnya hakikatnya ya. Ya walaupun bagi kita mau bergaya hidup seperti itu ya mungkin bisa marah-marah istri ya. cukup sehari begitu. Nah, kalau hidup sendiri boleh tuh tawakal begitu, tidak punya tanggungan keluarga gitu. Tidak punya tanggung jawab, boleh itu tawakal semacam itu. Baik, itu yang kedua ya. Nah yang kedua ini juga diperkuat dengan hadis bahwa nanti di akhirat itu anna munadiyan yunadi yaumal qiyamah, bahwa pada hari kiamat nanti setelah ahli sorga dimasukkan ke sorga, ahli neraka dimasukkan ke neraka, ada seorang penyeru yang menyeru, ya ahlal jannah, wahai penghuni sorga, faya'lamuna annahu min qibalillah, mereka pun mengetahui bahwa seruan itu dari Allah, maka mereka pun menjawab, labbaika rabbana wa sa'daik, ya Tuhan kami sambut seruanmu. Lalu Allah bertanya, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa, apakah kalian mendapati apa yang Tuhan kalian janjikan dulu di dunia itu benar adanya? Mereka pun menjawab, na'am, ya Rabbana. Lalu summa yu'ta bil mauti fi surati kabshin amlah wa yuzbah. Kemudian didatangkan kematian yang digambarkan dalam wujud seekor kambing gibas yang bertanduk, lalu kambing itu disembelih. Dan setelah itu penyeru tadi menyerukan, ya ahlal jannah khuludun bila maut, wa ya ahlan nar khuludun bila maut. Wahai penghuni sorga, kekal untuk kalian semua, tidak ada lagi kematian. Karena tadi sudah disembelih tuh al-maut yang digambarkan seekor kambing tadi tuh.
Wahai penghuni neraka, khuludun bila maut, kekal untuk kalian, tidak ada lagi kematian. Sehingga pernyataan itu menambah senang penghuni surga dan menambah kesedihan bagi penghuni neraka. Jadi akhirat itu yang ada hanyalah kehidupan, tidak akan ada kematian. Makanya orang yang masuk neraka itu la yamutu wa la yahya, ya. Tidak mati dan tidak hidup. Kenapa? Disiksa sampai hancur badannya tapi tidak mati. Tidak mati, tidak hidup ya karena hancur tadi. Ya begitu saja terus. Nauzubillah ya. Mudah-mudahan kita nggak masuk neraka. Baik. Nah kemudian keterangan lain juga mengatakan bahwa didahulukannya penyebutan maut daripada hayat itu memberikan pelajaran bahwa dalam menjalani kehidupan di dunia hendaknya selalu mengingat kematian. Orang yang selalu mengingat kematian di hadapannya, maka itu akan lebih mendorong dirinya untuk berbuat kebaikan dan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Kalau orang ingat mati, itu selalu ingat kematian, nggak akan berani berbuat maksiat kan? Tidak akan berani menandatangani sebuah kebohongan itu. Kalau ingat bahwa dia akan mati. Dan itu sesuatu yang diyakini. Baik. Nah kemudian lanjutan ayatnya apa? Nah untuk apa Allah jadikan ada hidup ada mati ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, bukan liyabluwakum ayyukum aktsaru amalan, bukan siapa yang paling banyak amalnya, tetapi siapa yang paling baik amalnya, sehingga penilaiannya itu tidak ditetapkan berdasarkan lama atau sebentarnya dia hidup di dunia. Bukan berapa lama umurnya yang menentukan bahwa amalnya itu terbaik di sisi Allah. Bisa jadi umur di dunianya hanya sebentar, nggak lama dia hidup, tapi amalnya ahsan, amal-amal yang terbaik yang dia lakukan. Jadi kualitas yang diperhatikan itu bukan kuantitasnya, bukan berapa rakaat setiap harinya, tapi yang penting itu setiap rakaatnya berkualitas yang kita lakukan itu. Apa kualitasnya dalam sholat? Khusyuk, ingat Allah, sadar bahwa saya sedang sholat. Nah ini yang ya kita belum bisa 100% ya. Untung saja yang diancam di surah Al-Maun itu fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Untung saja yang dinyatakan oleh Allah celaka itu orang yang sholat yang lalai dari sholatnya, bukan yang lalai dalam sholatnya. Kalau yang diancam itu yang lalai dalam sholatnya, kita semua kena ancaman itu Pak ya. Banyak lalainya kan kita lagi sholat ya. Coba berapa persen yang kita sadar ingat Allah lagi sholat? Ada yang 100% dari takbir sampai salam? Kayaknya nggak ada. Walaupun jadi imam juga sama aja. Itu apalagi kalau imam bacanya ayat yang dia baru hafal. Pasti fokusnya mikirin ayatnya itu. Nah, tidak ada. Makanya kata Ibnu Abbas bahwa yang akan didapat oleh setiap orang dari sholatnya itu adalah ma'uqila minha,
yaitu seukuran yang dia sadari, yang dia sadar berapa persen. Nah, ya itulah yang akan kita dapat itu. Nah, yang diancam tadi itu adalah yang lalai dari sholat, yaitu dari pelaksanaannya, menunda-nunda. Itu makanya jangan ya, jangan ditunda-tunda. Jadi begitu azan langsung sholat, jangan begitu sholat langsung azan. Jadi kan yang penting sah. Jangan ya itu, karena ada kualitasnya waktu sholat itu. Nah, yang paling utama adalah awal waktu. Di bawah itu ya yang pertengahan ya sebelum habis waktunya. Bahkan ada waktu makruh, itu ada waktu haram. Nah, maka pilihlah yang utama setiap awal waktu. Itulah kita mencoba berusaha menjadikan amal kita ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Jadi kalau bersedekah, carilah yang terbaik gitu untuk bersedekah itu. Kapan? Mana sedekah yang paling baik? Apa Pak? Kapan bersedekah yang paling baik itu? Sedekah paling utama itu kata Nabi adalah anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul gina. Sedekah terbaik itu adalah sedekah yang kamu berikan ketika kamu sehat, ketika kamu pelit, ketika kamu takut fakir, ketika kamu berharap kaya. Keadaan apa itu? Keadaan kita lagi susah, sehat, punya sesuatu, pelit karena terbatas kita punya. Kalau punya uang sedikit kan berat mau berbagi. Cuma 100.000 masa dibagi-bagi, habis dong buat saya, kan gitu. Punya makanan sedikit hanya cukup buat anak istri, ada yang minta mau dikasih, kan pasti berat itu. Nah, beda dengan Ali bin Abi Thalib kan dan keluarganya itu ya. Yang punya 5 roti untuk buka puasa itu juga ada seorang miskin datang dikasih semua, nggak ada yang makan roti akhirnya. Tuh. Kalau kita nggak bakalan bisa itu ya. Pasti akan beralasan, oh, maaf nggak ada. Bu, masa kasih orang kita aja susah. Nah itu tuh sahihun syahihun, takut fakir, yang karena memang kondisinya lagi susah dan berharap kaya. Jadi sedekah yang utama itu pada saat itu. Makanya sedekah itu jangan nunggu kaya. Justru kalau mau sedekah mumpung miskin. Nah, aneh ya. Jadi kalau mau cari sedekah utama ketika kita susah. Kenapa? 5.000 yang keluar dari sakunya orang miskin dengan 5.000 yang keluar dari sakunya orang kaya, rupiahnya sama tapi nilainya berbeda di sisi Allah. 5.000 yang keluar dari sakunya orang miskin, itu 5.000 dia dapat dengan peras keringat banting tulang. Pendapatannya cuma 10.000 dia per hari. Dia rela mengeluarkan 5.000. Sedangkan 5.000 dari sakunya orang kaya, alah itu mah ya hanya recehan gitu. Nah itu loh maksudnya ya. Oh berarti kalau ingin kita sudah terlanjur kaya nih, misalnya ya, pengen sedekah yang utama tadi, tapi saya sudah terlanjur kaya sekarang, masa jadi miskin lagi? Ya tingkatkan berarti sedekahnya dong ya. Itu ya, kalau gajah jangan nyumbangnya semut dong ya. Pantes-pantesnya apa kalau gajah? Ya nyumbangnya kambing lah, sapi gitu. Sesuaikan.
Itu Abdurrahman bin Auf dulu di zaman Rasulullah itu 50% dari kekayaan yang diserahkan untuk sedekah. Wah, berat ya. Padahal kan sebetulnya kalau lagi susah Pak, kita berani loh. Kita punya uang 100.000, datang temen itu, mau nggak traktir dia mengeluarkan 50.000? Berani nggak? Masih ada 50 kita di saku. Kita keluarkan 50.000 untuk ajak teman makan misalnya, ya. Masih berani kan? Berarti kan itu 50% dari yang kita punya. Coba kalau kita punya 100 juta. Berani nggak mengeluarkan 50 juta? Ya. Jadi makin kaya tuh kita makin pelit sebetulnya, ya. Makin mikir gitu. Baik. Jadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini juga berarti memberikan pemahaman pada kita bahwa Allah tidak akan pernah bertanya berapa lama kamu hidup di dunia. Tapi akan ditanyakan Allah itu adalah untuk apa engkau gunakan umur yang Allah berikan itu. Kan itu kan dalam hadisnya, untuk apa tuh tubuh itu engkau gunakan sampai rusak. Telinga dari mulai tajam pendengarannya sampai budak. Mata dari mulai awas lihat yang jauh pun kelihatan sampai, nah, untuk apa itu? Cuma uang saja yang tampak jelas itu, ya. Itu akan dipertanyakan. Terus Allah tidak akan bertanya berapa banyak kita punya uang, punya harta, tapi yang akan ditanya dari mana kamu dapat, untuk apa. Jadi harta itu yang ditanya bukan banyaknya, tapi yang akan ditanyakan dari mana kamu dapatkan, untuk apa kamu gunakan. Rumah, Allah tidak akan bertanya seberapa mewah kamu punya rumah, tapi seperti apapun rumah yang kita miliki yang akan ditanya dari mana engkau bangun rumah itu, untuk apa kamu gunakan. Setelah terbangun kita punya rumah, apakah digunakan untuk ibadah atau hanya sekedar untuk ngumpul keluarga, kumpul makan, kumpul tidur? Kan ada yang begitu, ya. Jadi ngumpulnya hanya pada saat makan saja dan tidur malam hari. Setelah itu siang bubar semua, bekerja, nanti malam balik lagi ke situ. Ya mudah-mudahan rumah kita tidak seperti itu, tapi rumah-rumah orang muslim adalah rumah yang dihiasi dengan ibadah, ya. Diterangi dengan bacaan Al-Quran. Nawwiru buyutakum biqiraatil Quran, kata Nabi kan. Terangi rumah kalian itu dengan bacaan Al-Quran, ya. Bukan musik-musik, apalagi musik yang melupakan kita kepada Allah. Masih mending kalau musik-musiknya yang membuat kita ingat Allah. Itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Oleh karenanya ini terakhir, ya, bahwa karena target kita adalah bagaimana agar menjadikan kesempatan hidup kita di dunia ini kita memiliki amal terbaik, bukan terbanyak, tapi amal terbaik. Maka yang penting adalah bagaimana memanfaatkan kesempatan yang kita miliki. Maka penting dan baik sekali kalau memperhatikan apa yang disampaikan oleh seorang syekh, ya, seorang guru sufi bernama Hatim Al-Assam. Beliau mengatakan begini. Arba'atu asya la ya'rifu qadraha illa arba'ah. Ada 4 perkara yang tidak bisa diketahui betapa berharganya 4 perkara ini kecuali oleh 4 orang. Pertama, asyabab la ya'rifu qadrahu illa syuyukh. Masa muda tidak dapat diketahui betapa berharganya masa muda kecuali oleh orang-orang yang sudah tua. Syuyukh itu jamak dari syekh, Pak. Syekh itu siapa? Orang yang usianya 60 ke atas itu syekh. Nah, udah banyak syekh di sini, ya. Nah, itu 60 ke atas itu syekh. Nah,
orang-orang yang sudah sampai pada usia tua banyak yang baru menyadari, dan bahkan tidak jarang kita menemukan orang yang mengatakan, nyesel saya dulu waktu muda tidak mau belajar, tidak mau ibadah, sekarang udah tua belajar juga susah ya. Gitu. Makanya jangan nunggu tua berarti kan? Yang masih muda. Yang kedua, wal afiyatu la ya'rifu qadraha illa ahlul bala. Keselamatan tidak dapat diketahui betapa berharganya selamat kecuali oleh orang-orang yang mendapatkan bala, bencana, musibah. Kita yang nggak pernah merasakan tsunami, yang nggak pernah merasakan gempa dahsyat, nggak pernah merasakan banjir, nggak pernah merasakan angin ribut, kayaknya selamat itu biasa-biasa saja. Tapi buat saudara-saudara kita seperti kemarin yang kena terjangan Semeru misalnya tuh, keluarga sudah tidak ada lagi, rumah sudah hancur, tidak bisa diperbaiki lagi, harta semuanya habis. Buat mereka itu nggak penting, asal bisa nafas saja, masih hidup, itu sangat berharga. Nah, yang ketiga, wasihatu la ya'rifu qadraha illal marda. Kesehatan tidak dapat diketahui betapa berharganya sehat kecuali oleh orang yang sakit. Wah, itu betul sekali ya. Kita merasakan itu. Sadar kalau merawat gigi itu penting kan ketika sakit gigi kita sakit ya. Kalau lagi sehat memboro-boro itu. Dan yang terakhir, wal hayat la ya'rifu qadraha illa al-mauta. Kehidupan tidak dapat diketahui betapa berharganya hidup kecuali oleh orang-orang yang sudah wafat. Berarti kesimpulannya apa? Mumpung masih muda. Yang muda ya. Ada kan yang muda di sini masih? Banyak. Kalau 50 tahun ke bawah masih muda, Pak. Mumpung masih muda, mumpung masih diberi keselamatan, mumpung sehat, mumpung masih hidup, yuk kita manfaatkan untuk kita menambah amal kebaikan dan memperbaiki ibadah. Kenapa? Karena kesempatan yang Allah berikan hanya satu kali, tidak ada pengulangan. Jangan sampai kita menyesali nanti di kemudian hari ya. Nah, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja ya. Sudah jam 6. Mudah-mudahan kita terus istiqomah ya, menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah, dan semoga akhir hayat kita diberikan husnul khatimah. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, betul. Apakah kita bisa mengukur tingkat ketakwaan kita secara berkualitas dalam beramal? Ya. Itu saja? Ya. Baik. Jadi ketika memahami bahwa yang dinilai oleh Allah itu adalah kualitas, ahsanu amalan, maka usaha kita adalah menjadi yang terbaik di sisi Allah. Bagaimana caranya? Lakukan sesuai kemampuan yang kita miliki, sesuai ilmu yang kita ketahui. Karena ibadah itu adalah mastata'tum, ya. Pelaksanaan perintah Allah itu batasannya adalah mastata'tum, bukan yang di luar batas kemampuan kita. Beda dengan meninggalkan larangan. Kalau meninggalkan larangan tidak ada mastata'tumnya, ya. Apapun yang Allah larang tinggalkan, suka atau tidak suka, mampu atau tidak mampu. Nah, tapi untuk melaksanakan yang diperintahkan mastata'tum. Bahkan
dalam perintah untuk bertakwa di surat At-Taghabun itu dinyatakan ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuanmu. Nah, kemampuan kita ini dari mana? Ya dari ilmu tadi, betul. Makanya kalau sering kita menambah ilmu, kok semakin merasa jadi kurang terus. Itu ya hakikatnya sebetulnya bertambah baik itu. Karena kan orang itu kalau semakin bertambah ilmunya, ya semakin merasa kurang karena makin nambah ilmunya. Kita nambah ilmu itu seperti kita naik tangga, Pak. Ketika kita masih pada anak tangga di bawah, maka batas penglihatan kita hanya sebatas mungkin lingkungan di sekitar kita aja. Itu sehingga kita merasa pede. Wah, cuman ini aja kenal semua, saya tahu semua. Coba naik lagi ke atas, tambah tinggi, tambah jauh kan yang terlihat. Itu bahkan ketika sampai pada mungkin paling atas, lihatlah itu di mana ya? Itu apa ya? Banyak yang nggak tahu. Itu sama ilmu itu begitu. Ya. Jadi kalau ada orang tambah ilmu tambah sombong, tambah merasa paling pinter, dia nggak dapat ilmu sebetulnya itu. Nafsu. Ya. Jadi sesuai kemampuan kita. Dan begini, jangan biarkan kita yang menilai. Nah, untuk soal ketakwaan ya, yang penting seperti kata Ali bin Abi Thalib, kun indallahi khairan nas. Jadilah kamu dalam pandangan Allah menjadi orang terbaik. Caranya lakukan ibadah yang maksimal sesuai kemampuan dan ilmu yang kita punya. Dan biarkan Allah yang menilai. Jangan kita. Udahlah, serahkan semuanya, lupakan. Untuk semua ibadah yang sudah kita lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Jangan diingat-ingat dan jangan pernah kita menilai. Kenapa? Karena kalau kita yang menilai, nanti bisa muncul celah setan jadikan kita ujub. Kayaknya amal saya udah banyak nih. Kayaknya sedekah saya udah banyak nih. Kayaknya di sini yang udah haji bisa dihitung jari nih, gitu. Termasuk saya, bisa begitu nanti. Jadi sudahlah, lupakan saja. Yang penting berusaha jadi yang terbaik di sisi Allah dan Allah yang menilai. Kenapa? La tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu menganggap suci dirimu, sebab Allah itu lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Itu ya. Insyaallah. Jadi ya belum tentu jadi ustadz juga paling bertakwa. Godaan pada ustadz kan lebih besar daripada kepada yang awam ya. Oh iya, belum tentu paling bertakwa jadi ustadz juga gitu. Makanya tidak perlulah menjadi sombong-sombong karena apapun kita. Semuanya kita sedang berusaha berjuang untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak, insyaallah. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.